Lapas kelas 2A Cibinong untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang, silakan. Izin Bu untuk memaparkan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimalisasi pengamanan area pos menara melalui penggunaan dan penyusunan petunjuk pemeliharaan teropong binikular di lapas kelas 2 Cibinong. Adapun latar belakang dari rancangan aktualisasi ini adalah juga bertugas untuk memastikan keamanan dan ketertiban yang ada di lapas. Selanjutnya, identifikasi isu di sini. Selama saya bertugas di lapas kelas 2 Cibinong, terdapat 3 isu yang saya temui. Yang pertama, terbatasnya jarak pandang tugas pos menara pada rawan. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan media sosial TikTok sebagai media informasi dan publikasi. Dan yang ketiga, pengunjung kesulitan dalam membawa barang bawaan dari area parkir menuju ke TSP. Berikut teknik menapis isu. Di sini saya menggunakan APKL dengan indikator aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Selanjutnya masuk ke analisis isu. Di sini saya menggunakan fishbone diagram dengan model 4M yang memuat main, metode, material, dan mesin. Adapun alternatif gagasan pemecahan isu yang tersedia adalah yang pertama, optimalisasi pengamanan area pos menara melalui penggunaan dan penyusunan petunjuk pemeliharaan teropong binikular. Yang kedua, penambahan personel jaga di area pos menara. Yang ketiga, penyediaan pesawat nyerawak dengan kamera thermal. Bisa dilihat di sini isu ya, alternatif pemecahan isu yang memiliki prioritas pertama adalah penggunaan teropong binokular. Untuk rencana kegiatannya, itu pertama, saya akan melakukan konsultasi dengan mentor dan coach terkait perencanaan aktualisasi. Untuk kesimpulan, seluruh rangkaian aktualisasi yang dilaksanakan menerapkan nilai-nilai berakhlak yang merupakan nilai-nilai dasar ASN. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparannya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Alkori. Selanjutnya kita akan mendengarkan penguatan yang akan diberikan oleh Bapak Mentor, yaitu Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cibinong, Bapak Hermanto Simajuntak. Waktunya diberikan 5 menit, Bapak, maksimal dimulai dari sekarang. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ali Usman sebagai penguji dan Ibu Laila Lubis sebagai coach serta Alkori sebagai peserta. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sedikit saya mendeskripsikan tentang Lapas Cibinong. Yang pertama, Lapas Cibinong terdiri dari isi penghuninya saat ini 1.940 orang warga binaan. Untuk itu, peserta atas nama Alkori mengambil aktualisasinya dengan penggunaan teropong binokular sehingga sebagai alat membantu untuk melakukan pemantauan petugas pos menara apabila terjadi pelarian yang ada melalui area beranggang luar. Mungkin ini menjadi aktualisasi yang bisa bermanfaat untuk membantu pelaksanaan tugas pos petugas pengamanan khususnya di menara karena dengan keterbatasan jumlah petugas tersebut. Mungkin itu yang menjadi selama saya menjadi mentor yang dikonsultasikan oleh Alkori dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di dalam melaksanakan tugas pengamanan di Lapas kelas 2 Cibinong. Demikian, terima kasih Bu, mohon izin. Baik, terima kasih atas penguatannya Bapak Mentor. Selanjutnya kita akan memberikan waktu kepada penguji untuk memberikan tanggapan, saran, kritik, dan juga mungkin tanya jawab kepada peserta kita. Waktu dipersilakan Bapak Ali Usman, 10 menit dari sekarang. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermanto dan Alkori. Suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar, Bapak. Terima kasih. Baik, Mas Alkori, ini terkait dengan judul rancangan yang diambil ini kan terkait dengan optimalisasi pengamanan area pos menara melalui penggunaan dan penyusunan petunjuk pemeliharaan teropong
binokular di lapas kelas 2 Cibinong. Yang mana itu tidak terpantau dari petugas menara, namun bisa diantisipasi, digagalkan oleh petugas lainnya. Mungkin karena didasari oleh itu, saya mengambil judul ini supaya untuk mengoptimalkan peran menara dalam mengawasi area lapas, Bapak, supaya visi dari petugas jaga itu lebih tidak terbatas, Bapak, sehingga pengawasan dan upaya deteksi dini dapat dilakukan secara maksimal, Pak. Mungkin cukup, Bapak. Terima kasih. Oke, kemudian saat ini ya, alat yang digunakan itu apa untuk melakukan apa namanya pengawasan di pos itu yang digunakan saat ini? Maka saya menginisiasi penyediaan teropong untuk membantu petugas tidak bergantung hanya pengamatan manual, Bapak. Iya. Oke, ini kan memang sesuai dengan yang di rancangan ya di halaman 15 itu. Dengan mesinnya itu dituliskan bahwa pengamatan memang sepenuhnya bergantung pada penglihatan dan keterampilan manual petugas. Ini artinya tadi sampai ini betul-betul memang kasat mata aja ya, memang betul-betul belum dari awal itu nggak ada alat semacam teropong itu ya, iya, ini gitu ya. Jadi manual Betul, Bapak. memang langsung pandangan itu aja ya. Siap, Bapak. Oke, kemudian terkait dengan metode APKL di dalam hasil survei itu tidak lengkap ya. Saya melihatnya ada satu terkait dengan layak atau kelayakan tidak ada. Ini bisa dijelaskan nggak? Hasil surveinya itu ada cuma ada tiga, tapi yang satu layak atau kelayakan itu apa copy paste-nya atau gimana? Terkait dengan di sana kan saya sudah menampilkan diagram, 3 diagram dari 4 indikator, Bapak. Yang saya tampilkan hanya indikator yang memiliki nilai 5, Bapak, sebagai data dukung. Oke, jadi 3 aja yang digunakan. Kelayakannya? Kelayakannya, Bapak. Kelayakan gunakan. Kelayakannya memiliki nilai 5, Bapak. Sedangkan untuk kelayakannya memiliki nilai 4. Oke. Kemudian dari isu yang diambil, itu terbatasnya jarak pandang pada area rawan. Dalam uraian isu dituliskan terutama pada area pos menara 3 dan 4 ya. Penyebab jarak pandang dikarenakan terhalang oleh pepohonan dan semak belukar. Ini tulisan yang saya baca di rancangan itu ya. Hingga pepohonan atau belukar itu salah satu menjadi pembatas pandangan petugas saja. Nah pertanyaannya, kenapa penghalang ini kalau dibiar atau tidak apa namanya logikanya kalau penghalang ini tidak diatasi juga menurut saya percuma. Artinya kenapa ini tidak dimasukkan dalam salah satu rancangan kegiatan untuk mengatasi salah satu masalah atau penyebab pandangan petugas jaga itu? Karena menurut saya ketika teropong itu sudah ada, tapi penghalangnya juga masih ada, tetap tidak akan kelihatan juga karena terhalang oleh pepohonan. Maka ini tidak masuk dalam rancangan agar saatnya ketika teropong terwujud, penghalang itu juga selesaikan juga. Ini kan permasalahan juga gimana? Baik, Bapak, mohon izin untuk terkait dengan penghalang seperti tumbuhan ataupun semak belukar dan bangunan yang terdapat di pada isi. Untuk bangunan mungkin tidak dapat dihilangkan ya, Bapak ya. Tapi untuk tumbuhan di area SAE ataupun di area luar lapas di Menara 4 itu memang bagian dari tumbuh-tumbuhan yang ada di lapas, Pak, yang di SAE itu, yang bagian dari tumbuh-tumbuhan, sehingga memang itu memang dipelihara, Bapak. Sehingga dengan diharapkan dengan teropong ini kan pandangannya menjadi lebih jauh, Bapak, sehingga ada terjadinya penghalang itu memang bisa dilihat secara jelas, Bapak. Oke, jadi pepohonan yang menjadi salah satu penghalang kelihatan itu dengan adanya teropong masih bisa terlihat, kan justru menghalangi. Siap, Bapak. Untuk pepohonannya tidak terlalu itu, Bapak, tidak terlalu padat, masih jarang-jarang, Bapak. Namun apabila dilihat dari jarak yang jauh memang agak susah, makanya dibutuhkan alat bantu visual teropong, Pak, untuk memperjelas, untuk memperdekat jarak, Bapak, adanya pergerakan atau tidak di area itu. Oke, kemudian terkait dengan ini kan pengadaan berarti ya, artinya barang ini belum ada ya kan? Siap, belum, Bapak? Iya, belum. Artinya ini pengadaan ini kan terkait dengan jadwal aktualisasi. Apakah benar-benar bisa terwujud? Karena ini kan juga terkait dengan
penggunaan anggaran atau ketersediaan anggaran. Sementara waktu untuk aktualisasi ini kan mungkin lebih terketang cepat ya. Gimana nih? Baik Bapak, untuk pengadaannya sendiri saya sudah sebelumnya melakukan koordinasi dengan mentor saya terkait dengan pengadaan. Nanti saya akan bekerja sama dengan KPLP, Kamtib, dan umum Bapak terkait dengan pengadaannya. Nanti solusinya akan dicarikan seperti apa terkait dengan anggaran akan dibantu Bapak dari kantor. Ya, artinya sudah bisa dipastikan bahwa ini bisa terwujud ya, alat ini ya. Ya, Siap Bapak. ya. Sehingga nanti pada saat aktualisasi memang sudah bisa dilaksanakan, bukan ya? Siap Bapak. Oke, mungkin selanjutnya sedikit masuk aja terkait dengan hasil survei tadi. Dicek di bab 2 nomor 2 terkait dengan identifikasi isu apakah sudah sesuai. Itu nanti dicek lagi. Kemudian masukkan juga dalam perancangan kegiatan bagian bagaimana menyelesaikan penyebab lain terbatas jarak tadi. Nah, kira-kira ini bisa nggak dimasukkan terkait dengan jarak pandang seperti Wawan tadi itu menjadi salah satu rancangan kegiatan. Apa istilahnya gini, penghalang pohon itu kan masuk dalam wilayah LPA. Artinya koordinasi pun dalam tingkat internal saja ya. Artinya penghalang itu bisa dihilangkan pepohonan itu sehingga jarak penglihatan akan lebih mudah. Apakah dimasukkan ke dalam rancangan kegiatan? Saya kembalikan ke Ori. Sepertinya itu untuk koordinasi dengan bagian giat-giat terlebih dahulu Pak, karena yang di daerah SSI itu memang dari sektor giat-giat Bapak. Apakah tumbuhan atau tanaman tersebut dibutuhkan atau tidak, kan memang harus melakukan koordinasi terlebih dahulu pada giat-giat apakah bisa dilakukan atau dicarikan solusinya gitu Bapak. Oke, gitu aja. Oke, Ibu Kos, saya rasa cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Penguji atas saran-saran dan masukannya. Mungkin akan menjadi catatan aja kepada Saudara Alkori ya, bahwa nanti bisa dikoordinasikan lagi dengan Bapak Mentor dan juga mungkin bagian-bagian terkait. Apakah dengan adanya penghalang penglihatan seperti pohon ya, yang tadi seperti tampak di rancangan Alkori gitu, apakah itu dengan adanya teropong binokuler apakah akan tetap menjadi penghalang gitu, ataukah lebih baik memang itu ditiadakan atau mungkin seperti apa gitu solusinya? Mungkin itu akan dibicarakan lagi dengan Pak Mentor nanti Pak. Baik, Apakah Ibu. memang ya apakah memang butuh ya apakah memang Mohon butuh izin saya sedikit menjelaskan Ibu. Silakan Pak. Yang saya maksud adalah penggunaan teropong binokular itu adalah untuk karena jarak pandang yang jauh Ibu. Karena luas area kita seluas 4 hektar terdiri dari 6 pos menara yang diisi adalah menara 3 dan menara 4. Mungkin peserta atas nama Alkori yang menjelaskan adalah wilayah area SAE. SAE itu adalah sarana edukasi asimilasi. Sedangkan di wilayah area SAE memang banyak tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon tinggi. Namun di dalam pelaksanaan di area SAE itu rata-rata mereka yang sudah bekerja adalah sudah memiliki SK asimilasi yang sudah menjelang bebas dan sudah ada pengawalan dari pengamanan dan dari bimbingan kegiatan kerja tersendiri, Bu. Yang saya kira penggunaan pos menara berawal dari ketika pos menara tidak terpantau percobaan pelarian tersebut, mungkin peserta atas nama Alkori mengambil aktualisasi itu. Kenapa pos menara tidak memantau kok adanya warga binaan yang meloncat melalui dinding tidak terpantau oleh petugas pos menara. Mungkin yang harus dicermati adalah apakah dengan adanya teropong binokular dari pos menara 3 itu ya Pak ya berarti ya 3 dan 4 ya. Nah, Siap.
itu kan jauh ya jarak pandangnya ke Beranggang yang ingin diamati ya. Siap. Nah, apakah dengan jarak yang jauh itu dari pemantauan pos Menara 3 dan 4 ke lokasi Beranggang yang ingin dipantau, kalaupun ada yang berusaha kabur misalkan ya, apakah Siap. dengan jarak yang jauh itu tetap memungkinkan petugas untuk untuk mencegah yang kabur tersebut gitu. Kan jaraknya jauh soalnya. Nah, di titik sana yang terpantau, apakah memang masih cukup waktunya untuk mencegah ini yang kabur, napi yang kabur gitu. Ya, Siap. izin Pak, Baik, Ibu. izin Pak Mohon izin, Hermanto, Bu. izin Pak Hermanto. Memang saya kan tadi membaca isi rancangan itu, memang itu salah satu penyebab menghalangi pandangan petugas jaga. Makanya saya bilang ketika kita mengadakan sebuah teropong, kemudian penghalang itu tetap ada, artinya kita ketika merokok tapi halangan pohon. Nah, itu maksud saya seperti itu. Tapi ternyata penjelasannya berbeda gitu. Ya, tapi ternyata bukan area itu Pak Ali. Area itu, makanya jadi saya beranggapan bahwa penghalang ini juga harus dihilangkan pepohonan ini, artinya agar jarak pandang teropong itu juga bisa tidak terhalang gitu, maksudnya seperti itu. Tapi tadi penjelasannya berbeda, artinya bahwa ini tidak menjadi pohon ini tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Tapi kan di rancangan aksi perubahannya menyebutkan bahwa ini salah satu yang menghalangi pandangan petugas itu. Makanya saya bilang dimasukkan dalam aktualisasi untuk menghilangkan masalah itu yang tadi. Itu aja pasti benar. Tapi yang jelas kan tadi udah ada penjelasan dan Bapak yang lebih tahu wilayah Bapak, jadi ya itu saja Pak. Baik, jadi sudah clear Pak Penguji ya? Oke, clear Bu. Ya, kita udah running out of time. Baik, sudah clear ya. Jadi mungkin itu masukannya Alkori ya, mungkin ini dijelaskan aja bahwa pepohonan itu bukanlah area yang akan dipantau gitu ya. Memang Beranggang ini yang akan dipantau seperti itu. Mungkin itu saja untuk sesi 1 yang disampaikan oleh saudara Alkori, karena kita masih punya 8 peserta lainnya. Terima kasih Pak Mentor atas waktunya, kesempatannya dan juga penguatannya. Ya, terima kasih juga saudara Alkori atas presentasinya. Kita akan beralih ke peserta kedua. Sesi 1 saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.